Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya sama Stella di channel Stella Kim. Hari ini langsung aja ya, Stella Kim bakal lanjut buat bahas cerita Sin Bisao Season 5 Part 2 episode 8 atau episode 19. Pada suatu malam, tampak seorang pria kelelahan yang baru saja pulang dari kerja. Ia berjalan menuju kamar mandi. Ia mengulurkan tangan meraih air dan mengusap wajahnya beberapa kali. Lalu, saat menatap ke kaca pun, ia dikejutkan dengan air yang berubah menjadi warna hitam. Ia pun berteriak, dan pada saat yang bersamaan, dari toilet dan bathtub keluar air yang seperti tinta berwarna hitam pekat yang sangat berlebihan hingga membanjiri kamar mandi yang ada di rumahnya. Seketika pun lampu kamar mandi padam, dan penampakan makhluk aneh menyerangnya. Keesokan paginya di sekolah, Duri dan teman-temannya sedang bekerja kelompok. Ibu guru pun memberikan penjelasan dan menyuruh para murid-murid untuk berkelompok dan berdiskusi tentang binatang atau hewan peliharaan yang mereka pilih. Lalu setelah mereka pilih, mereka bisa berbagi dan bertukar pikiran satu sama lain. Di kelompok Duri tampak ada 3 orang, termasuk Duri. Mereka bertiga pun tampak sedang menggambar dan mengilustrasi hewan peliharaan yang akan mereka pilih. Salah satu teman Duri tampak menunjukkan hasil gambarnya. Rupanya ia menggambar hewan peliharaannya, yaitu anjing. Lalu teman lainnya dia juga menggambar. Dia menggambar gurita. Lalu bagaimana dengan Duri? Bukannya menggambar hewan peliharaan, tapi Duri malahan teringat oleh sang sahabat goblin Shinbi yang sangat kocak. Tampaknya Shinbi yang berada di halaman Shinbi's house terasa deh. Telinga Shinbi tampaknya sedikit gatal karena kalau menurut kepercayaan di Korea sih, kalau ada telinga kalian terasa gatal, biasanya ada yang sedang membicarakan kalian. Nah, tapi malahan oleh si Gembi diketawain si Shinbi, katanya, "Ya udah kamu pergi sana, bersihkan saja telingamu bersih-bersih, pasti karena kamu jorok." Jadi Shinbi akhirnya marah juga karena biasalah si Gembi kan selalu mengejek juga. Tapi juga karena si Shinbi yang suka memulai duluan sih biasanya. Akhirnya diperlihatkan rupanya yang dipilih oleh si Duri adalah, aduh lucu banget, hewannya berbentuk seperti Shinbi tapi seperti kucing atau anjing gitu teman-teman. Tapi benar-benar berwarna hijau dan juga mempunyai ikat yang ada di leher itu juga seperti si Shinbi. Jadi mungkin karena dia benar-benar merasa Shinbi adalah teman baiknya, tanpa sadar dia jadi keingat Shinbi terus kali ya. Padahal si Shinbi kan bukan binatang peliharaan. Ya begitulah, tapi memang kalau namanya sahabat pasti akan teringat dimanapun berada kan. Tidak peduli di mana jauh dan dekat ataupun waktu yang memisahkan mereka. Nah, kita kembali lagi ke halaman Shinbi's house. Nah, kali ini tampak salah satu tokoh yang udah kita rindukan, yaitu si Rion. Kali ini Rion juga tampaknya bukan sosok kain ya. Jadi benar-benar udah Rion yang sabar, Rion yang sangat lucu, Rion yang friendly, yang benar-benar merupakan sosok sahabat yang sangat dibutuhkan hari. Tampaknya si Rion kali ini datang karena dia juga masih ingin menyelidiki tentang Red Eye. Dan dia juga berdiskusi dengan Hari dan teman-teman goblin lainnya. Kali ini tampaknya si Rion mengubah strateginya karena dia telah kembali ke markas Aegis. Dan tampaknya sangat susah untuk menemukan siapakah sebenarnya penyebab dari Red Eye ini. Oleh karena itu, sekembalinya ke Shinbi's house kali ini, dia mengatakan kalau lebih baik mereka harus fokus untuk mencari bagaimana cara menyembuhkan penyakit yang ditularkan oleh makhluk tersebut. Jadi kali ini mereka mungkin akan fokus bagaimana cara menyembuhkan penyakit Red Eye. Iya benar, jadi mengingat si Gaen yang masih sakit dan terus berada di rumah sakit, kita semua jadi kepikiran kan teman-teman. Jadi mungkin sepertinya kali ini adalah keputusan yang sangat baik ya, karena dapat membantu si Gaan juga agar lebih cepat keluar dari rumah sakit. Tapi teman-teman masih penasaran nggak kenapa dia menyerang markas Aegis kan? Kemudian yang kedua, kenapa si Ian Vampire tidak muncul juga? Nah kemudian Stella Kim juga sedikit aneh dengan tim Guido, karena tim Guido juga sampai-sampai dia mengirim si Chonga untuk menjemput Kang Lim, lalu merubah Kang Lim benar-benar menjadi pasukan Guido. Dan yang anehnya lagi, kenapa dia harus mengambil kekuatan dari para goblin? Entah mengapa perasaan Stella Kim ada hubungannya dari salah satu di antara ketiga tim ini. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Nah, untuk di episode 19 kali ini lebih menceritakan tentang sebuah makhluk yang berbentuk seperti gurita.
Nah, dia menyerang di salah satu apartemen yang rupanya merupakan apartemen dari salah satu teman sekelas Duri. Awal mulanya terlihat dari salah seorang teman Duri yang sepertinya terasa gatal gitu di seluruh tubuhnya, karena sepertinya dia tidak bersih-bersih atau tidak mandi udah beberapa hari teman-teman. Tapi memang karena dia mungkin malu, jadi dia tidak mengatakan itu. Lalu karena mereka bertiga harus mengerjakan kerja kelompok, jadi akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke tempat, yaitu apartemen temannya ini, karena dia adalah satu-satunya yang mempunyai hewan peliharaan yang sesungguhnya, yaitu anjing peliharaan yang tadi dia gambar itu teman-teman. Nah, ternyata pada hari mereka mau bekerja kelompok itu, temannya ini tidak masuk sekolah. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berkunjung ke apartemen temannya ini. Nah, di sanalah terjadi hal yang aneh. Rupanya muncullah sebuah makhluk yang udah menyerang di apartemen tersebut. Teman Duri yang menemani Duri ini juga berkata kalau dia dulu pernah tinggal di apartemen ini rupanya. Tetapi karena suatu hal, akhirnya mereka harus pindah dari apartemen ini. Oh, pantas saja, kata Duri. Dia dapat mengetahui di mana letak apartemen ini dan juga di mana rumah temannya yang tadi tidak masuk itu. Rupanya di sini dia sudah tidak asing lagi, teman-teman. Nah, tapi tiba-tiba keanehan terjadi dan muncul makhluk gurita tersebut yang akhirnya menangkap Duri dan temannya ini. Dan ternyata bukan hanya Duri dan temannya ini, rupanya makhluk gurita ini juga sudah menangkap beberapa orang yang ada di apartemen itu, teman-teman. Hari yang tampak kebingungan dan juga khawatir dengan adiknya yang belum juga pulang, berkata kepada si Shinbi. Lalu si Shinbi dan Gembi pun akhirnya membantu si Hari dan menggunakan tongkat ajaibnya untuk mencari di mana Duri berada. Nah, pada saat si Shinbi melihat, Shinbi pun mengatakan kalau dia merasakan ada hawa buruk. Nah, akhirnya mereka pergi dan berangkat untuk menjemput Duri ke sana. Akhirnya mereka pun menemukan di mana tempat Duri ditangkap dan orang-orang yang lainnya. Walaupun mereka tidak berhasil pada awalnya, tapi karena kemunculan Sirion yang juga membantu. Sampai pada akhirnya Sirion sedikit tampak kelelahan dan juga kali ini memang tidak sampai merubahnya menjadi kain. Sepertinya kain ini baru akan muncul pada saat Sirion ini benar-benar sampai udah tidak bisa bertahan lagi, teman-teman. Nah, kali ini tampaknya si kain hanya muncul di pantulan kaca gitu, teman-teman. Ya, akhirnya kali ini Sirion juga berhasil mengkontrol. Mudah-mudahan nanti ke depannya Sirion lebih mudah dan lebih kuat lagi ya, teman-teman. Nah, ternyata setelah Hari menggunakan Ghost Ball-nya dan juga mengalahkan makhluk ini, seperti biasanya ada cerita di balik makhluk gurita ini, teman-teman. Makhluk ini memang tampaknya aneh dan kemunculannya yang begitu tidak biasanya. Kita pasti akan mengira kalau dia adalah makhluk jahat, tapi rupanya dia adalah makhluk yang berasal dari seekor gurita benaran. Jadi makanya sahabatnya tadi itu juga menggambar yang ada di gambarnya itu hasilnya adalah gurita kan, teman-teman. Jadi rupanya yang digambarnya itu adalah benaran gurita, karena dia dulu sempat menemukan gurita di pantai lalu membawanya pulang dan menjaganya. Tapi sampai suatu hari, karena di apartemen ini ada seorang petugas yang sedikit curang, jadi dia mendapatkan biaya untuk bersih-bersih, tapi dia tidak menggunakan biaya itu untuk bersih-bersih, sampai berakibat di apartemen tersebut keluar air yang kotor. Nah, disanalah menyebabkan teman Duri yang satu ini menjadi tidak enak badan dan akhirnya dia juga sakit gitu. Tentunya dia dibawa ke rumah sakit. Nah, sepertinya di rumah ditinggal dan tidak ada yang menjaga gurita tersebut, dan gurita tersebut sepertinya sangat sedih. Nah, pada saat kedua orang tuanya pulang, mungkin lupa diberi makan atau gimana, akhirnya mereka melihat gurita tersebut telah kehilangan nyawa, akhirnya menguburnya di bawah halaman yang ada di apartemen mereka tinggal itu. Lalu kedua orang tuanya berdiskusi karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Anaknya yang jatuh sakit sampai harus dirawat di rumah sakit, dan juga gurita ini juga telah meninggal. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan apartemen tersebut, teman-teman. Nah, tapi sepertinya gurita ini tidak ingin meninggalkan apartemen tersebut. Mungkin ia juga ingin bertemu dengan orang yang menemukannya dia, yaitu adalah temannya Duri itu. Jadi rupanya memang hewan peliharaan itu jangan kita sepelekan ya, karena mereka juga mempunyai perasaan yang bisa terikat gitu. Jadi memang kadang mungkin bagi orang yang tidak mengetahui akan merasa itu biasa-biasa saja, tapi sepertinya kalau yang sudah mempunyai hewan peliharaan yang sudah pernah tinggal bersama dan juga telah menjaga mereka, akan terjalin satu ikatan yang membuat mereka jadi seperti keluarga gitu, teman-teman. Jadi memang sedih banget sih kalau memang ada hewan peliharaan yang udah bersama dengan mereka lalu tiba-tiba meninggal, dan akhirnya Hari dan teman-temannya seperti biasa membantunya untuk naik ke atas dengan tenang. Nah, begitulah ceritanya, teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman semuanya? Apakah kalian juga mempunyai hewan peliharaan?
Kalau punya, semuanya ceritakan ya, cerita kalian di komen nanti. Nah, di akhir episode juga muncul ada scene di mana Gaen yang sedang berjalan di sebuah hutan yang sangat gelap dan juga mengerikan gitu teman-teman. Gaen tampaknya berjalan, kalau Stella Kim yakin ini bukanlah kenyataan ya, mungkin apakah ini adalah mimpi atau hanyalah imajinasi. Gaen tampak memakai piyama teman-teman. Matanya juga sudah tidak merah, tampak sembuh gitu ya. Dia memasuki sebuah tempat seperti bangunan yang sudah kuno gitu. Lalu dia melihat ada Rion dan Hari yang sedang pingsan, terjatuh dan sepertinya tidak sadarkan diri. Lalu dia juga melihat sebuah penampakan mata, red eye. Apakah Gaen bakal diserang oleh Ramia? Nah, gimana teman-teman dengan cerita makhluk gurita Black Kraken kali ini? Seru banget kan? Nah, tenang aja semuanya, Stella Kim bakal lanjut lagi tentunya di episode selanjutnya cerita Shinbi Sauce bersama Stella Kim di channel Stella Kim. Buat yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi, buruan ya, Stella Kim tunggu. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram, TikTok, Threads, dan Jepeto. Dan buat teman-teman yang belum dengerin first digital single Blooming Star, Stella Kim, buruan ya, karena sekarang udah available di semua platform musik. Jadi teman-teman bisa dengerin di Spotify, di Apple Music, di YouTube Music, dan lain-lain. Nah, linknya nanti Stella Kim bakal bagikan di komen pin bawah ini ya. Semuanya pokoknya dengerin yang banyak ya, dan juga share, bagikan ke teman-teman yang lain. Mohon dukungan dan juga cintanya yang banyak ya. Sarangheyo, sampai jumpa.